Oke, di video kali ini aku membahas mengenai bisnis peternakan gitu ya. Gimana caranya bisnis peternakan dengan modal kecil. Karena kalau kita ngomongin peternakan pasti otaknya adalah aduh modalnya gede, udah modalnya gede nih gitu ya. Gimana caranya bisnis peternakan dengan modal yang minimal ya, seminimal mungkin. Oke, tetapi sebelum itu seperti biasanya jangan lupa di like gitu ya, di share juga, dan juga yang paling penting adalah di subscribe. Jangan lupa dinyalain notifikasinya juga supaya kalau misalnya aku ada video baru kalian bisa dapat notifnya. Oke, kita langsung bahas nih gitu ya. Peternakan, bisnis peternakan gitu ya dengan modal kecil. Apa itu? Bisnis peternakan ayam yang pertama. Ayam, waduh, ayam tuh gede loh. Enggak, dari ayam kampung aja gitu. Ayam kampung berapa? Kalian mulai dari anak dari babon tuh apa ya? Cewek gitu ya. Ayam cewek sama ayam becantan udah gitu ya. Mulai dari situ mereka beternak. Jadi nggak usah banyak-banyak gitu. Makanannya apa? Kalian bisa makanan dari yang paling murah tuh kalau misalnya kalau ayam kampung tuh gampang sebenarnya menurutku. Misalnya kayak ada makanan sisa, terus ada dari pohong, ada beberapa banyak. Kalian bisa teliti juga dari makanan-makanan yang sebenarnya murah dan kalian tidak harus beli jagung, nggak harus beli apa, ada yang ada di depan kalian gitu ya. Dan yang kedua adalah ternak lele nih. Kalau ternak lele kan bisa kita tahu ya, gampang banget sih gitu. Kalian bisa mulai dari pekarangan rumah kalian gitu. Bibitnya juga tidak terlalu mahal. Terus makanannya juga paling gampang banget yang namanya ternak lele, dan jangka waktu dari kalian membudidayakan sampai panen itu juga jangka waktu yang tidak panjang, paling 3 bulan 4 bulan udah kalian bisa panen gitu ya. Jadi ternak lele ini menurutku modalnya kecil tapi banyak gitu, apalagi banyak sekali kalau kita lihat pecel lele, terus apalagi penyetan lele, banyak banget nih. Atau kalian mau peternak lele sekaligus jadi jualan penyetan lele gitu ya, boleh juga tuh. Jadi modalnya kecil tapi potensinya bagus. Terus biaya pemeliharaannya juga sedikit gitu karena dari makanan dan sebagainya. Karena kalau lele itu kan gampang kali, bisa kasih sayuran, kalian kasih kalau mau beli pellet juga nggak masalah kayak gitu teman-teman. Itu yang ketiga adalah ternak burung puyuh gitu. Burung puyuh ini kalian ya modalnya nggak terlalu banyak dan tidak memakan makan tempat yang gede gitu ya, karena kan kalau puyuh tuh kecil gitu ya. Tapi telur puyuhnya ini kan lumayan nih makanannya, ya oke lah, makanannya masih bisa seperti ayam gitu ya. Jadi kalau lebih bagus kalau misalnya kalian belikan gitu is oke. Tapi dari segi dari segi tempat, terus dari segi modal untuk beli puyuhnya gitu ya, itu tidak terlalu banyak gitu, tidak terlalu besar. Dan sudah kita tahu bahwa puyuh ini kita bisa jual telurnya, kita bisa jual puyuhnya gitu ya. Ya puyuhnya bisa dibuat puyuh goreng kayak gitu, banyak lah gitu ya di penyetan gitu. Telur puyuhnya juga setiap hari bisa kita jual, konsumsi juga bisa kayak gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya jenis ternak apa nih? Yang gini, ternak ini tuh di luar kendali sebenarnya, di luar out of the box gitu. Ternak kroto, ya, ada yang tahu ternak kroto. Nah, ternak kroto itu kalau biasanya gini, modalnya kecil tapi dia banyak sekali dicari sama orang. Karena apa? Banyak orang yang pencinta burung, kan biasanya buat makan burung gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman bisa melihat peluang ini, itu bagus gitu. Memang nggak banyak kepikiran sih gitu, nggak ada orang yang banyak kepikiran banyak ternak kroto. Atau juga kalau selain itu juga misalnya kalau misalnya pakan burung, kita bisa lihat ada juga namanya jangkrik dan sebagainya. Sebenarnya jangkrik kalau misalnya di desa kita beli aja, nggak usah beli, kita cari aja di ladang gitu ya, bisa dapat gitu teman-teman. Jadi beberapa ternak yang bisa kita budidayakan dengan modal yang sangat sedikit gitu, atau dengan minimal mungkin. Ada yang selanjutnya apa lagi? Yang selanjutnya adalah ternak kelinci gitu ya. Kelinci ini tuh makanannya kita bisa beli tuh. Kelincinya nggak terlalu mahal ya kan, kelincinya tidak terlalu mahal. Kita bikin kandangnya juga tidak perlu memberikan kayak kambing atau sapi yang gede banget. Ruangannya kan nggak membutuhkan space segitu besarnya gitu ya. Terus makanannya juga gampang gitu ya. Kalau misalnya kalian ada di desa atau di kota pun masih yang namanya rumput itu kan kita tinggal ngambil ya gitu, nggak
banyak nggak sesusah ketika misalnya di kota. Di kota tuh masih ada kok, aku juga beberapa lihat orang-orang juga masih nyari rumput gitu. Tapi kalau di desa dia jauh lebih gampang sebenarnya gitu, karena rumput itu kan free ya, nggak bayar, alias 0 gitu kan, 0 rupiah kalau mau beli gitu sih teman-teman. Jadi itu tadi beberapa ide bisnis ternak yang potensinya bagus tapi modalnya minimal atau modalnya dikit gitu aja. Thank you. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan kalau misalnya ada mau tanya-tanya boleh banget bisa komen-komen di bawah. Segitu aja dulu, bye bye and see you.